Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah pola pikiran dari pola pikiran jahiliyah ke pola pikiran Islamiyah. Dalam khutbah ini saya akan membawakan judul, Habib akan membawakan judul ialah pemuda pemimpin di masa depan. Ma'asyiral muslimin al-mu'takifin rahimakumullah. Habib mengajak kepada seluruh jamaah, khususnya diri Habib sendiri, agar senantiasa selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya secara maksimal dan menjauhi seluruh larangannya secara total. Sidang jamaah-jamaah rahimakumullah, berangkat dari satu ayat Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan takutlah kamu apabila kamu meninggalkan generasi-generasimu yang lemah dan takut akan kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan-perkataan yang benar. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran merupakan pedoman paripurna bagi manusia. Di dalamnya memuat kisah atau hal-hal yang utama. Di antaranya ialah kisah teladan orang-orang terdahulu. Sebagiannya ialah kisah para nabi. Jika kita memperhatikan bahwa kisah para nabi bukanlah pada saat mereka telah menua, melainkan pada saat mereka masih muda. Misalnya kisah Nabi Ibrahim yang pada masa mudanya mengajak kaumnya untuk berlogika menemukan Tuhan yang Maha Esa. Kisah Nabi Ismail yang begitu hebatnya, kisah Nabi Ismail yang begitu hebatnya menaati perintah Allah dan taat kepada ketentuannya. Kisah Nabi Yusuf yang menjadi pejuang kebenaran semasa mudanya. Kisah Ashabul Kahfi, legenda remaja yang mempertahankan akidah tauhidnya, dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Ini menjadi bukti bahwa masa muda merupakan masa vital dan produktif untuk berkarya. Pelajar adalah menjadi proses masa produktif. Semangat pelajar adalah semangat para pemuda, dan jiwa pelajar adalah jiwa para pemuda, dan darah para pelajar juga menjadi darah para pemuda. Ma'asyiral muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, menyadari begitu banyak kekuatan masa muda, sang proklamator Bung Karno pernah berorasi dengan lantang, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Kata-kata yang tidak kalah lantang yang dikemukakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini yang dalam bukunya yang berjudul Izatun Nasyi'in, beliau berkata, inna fi aydikum amran ummah wa fi iqdamikum hayataha fa'aqdimu iqdaman asadi al-basili wanhadu nuhudar rawaya tahta salafini tahya bikumul ummah. Di tanganmu lah, wahai generasi muda,
segala urusan bangsa. Dalam langkahmu tertanggung masa depan bangsa. Tertanggung masa depan bangsa. Majulah kamu bagaikan seekor harimau yang tidak pernah mundur setapak pun. Bangkitlah, laksana para pejuang panji kebenaran, yang para panji pejuang yang berangkat menuju medan perang dengan penuh tanggung jawab. Dengan hasil dan usaha karyamu, maka bangsamu akan hidup bahagia. Namun ironisnya, di Indonesia mengalami banyak dihadapi permasalahan, di antaranya ketidakjujuran akademik, pergaulan bebas yang keluar batas hingga mengadakan angka kehamilan di luar nikah, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Setidaknya ada 4 usaha nyata untuk mengembangkan kualitas muda. Yang pertama, meningkatkan spiritualitas kaum muda. Pemuda dengan spiritualitas yang baik tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk seperti narkoba, pergaulan bebas, serta penyalahgunaan serta tindakan kriminal yang mengganggu stabilitas sosial. Di sisi lain, spiritualitas akan memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa tunduk, patuh dan taat hanya kepada Allah. Jika ada pejabat yang melakukan korupsi, itu tandanya mereka spiritualitas mereka lemah. Ada kata spiritualitas mereka kuat, mereka tidak akan melakukan korupsi. Jika nafsu membujuk untuk mencuri, maka seketika itu dia akan takut kepada Allah. Dan jika nafsu mendorong untuk korupsi, maka seketika itu dia akan malu kepada Allah. Inilah yang oleh ulama menyebutnya dengan muraqabah, itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika muraqabah ini tertanam kuat dalam diri pemuda, maka kelak mereka akan menjadi pemimpin yang amanah. Yang kedua, selalu memotivasi pelajar agar tidak berhenti menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Usaha yang ketiga, menanamkan keluhuran akhlak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Dan usaha yang keempat ialah untuk memberi bekal keterampilan kepada kaum pemuda. Pemuda harus siap berani untuk bersiap untuk sebagai pungkasan dari khutbah ini, marilah kita resapi pesan Nabi, "Irtanil khamsan qabla khamsin, syababaka qabla saqamika, wasihataka qabla haramika, wa ghinaka qabla fafrika,
وفرارك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Hanya ini barangkali